Suatu kali Rasulullah SAW pernah mengingatkan para sahabat akan hal yang paling beliau takutkan dengan bersabda, "Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan atas diri kalian adalah syirik kecil." Para sahabat langsung bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Riya. Riya adalah harapan untuk mendapatkan sanjungan, kemuliaan atau kedudukan di hati manusia dengan memperlihatkan tindakan yang baik dalam ibadah ataupun kegiatan sehari-hari. Seseorang yang memperturutkan riya dalam ibadah mahdhah seperti sholat, maka tiada sedikit pun balasan pahala yang ia terima. Dalam ibadah ghairu mahdhah pun seperti itu. Berinfak di jalan Allah dengan maksud bisa mendapat julukan dermawan atau menuntut ilmu dengan niat mendapat gelar seorang alim, maka segala usaha tersebut akan sia-sia. Selain itu, pelaku riya juga akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena ia telah menyandingkan Sang Khalik dengan makhluk ciptaannya. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menantang kala hari perhitungan kepada manusia dengan berfirman, "Pergilah kalian kepada orang-orang yang kala di dunia kalian mengedepankan riya atas mereka, dan lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari sisi mereka." Demikian betapa besarnya laknat Allah terhadap pelaku riya. Riya hukumnya haram. Ia merupakan penyakit hati yang bersumber dari sifat rububiyah dalam diri manusia, yakni sifat yang menganggap diri lebih mulia ketimbang orang lain, sehingga senantiasa ingin mendapatkan pujian dan menampakkan perilaku baik dalam tutur kata dan perbuatan. Sifat ini sejatinya ada dalam hati setiap pribadi manusia, meski takarannya berbeda-beda, bergantung iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang imannya kuat, maka ia akan mampu menekan penyakit riya tidak sampai tampak ke permukaan. Tapi sebaliknya, manakala lemah, maka ia akan terseret oleh arus penyakit ini. Lantas bagaimana usaha kita untuk menghindari syirik kecil ini? Pertama, dengan mengetahui akar pemicu timbulnya riya. Penyakit akan tumbuh kembali manakala penderita sekedar mengobati titik sakitnya, bukan pada akarnya. Adapun secara terperinci ada 3 akar riya, yakni perasaan senang mendapatkan pujian, takut akan hinaan dan celaan, serta tamak atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Ketiga akar ini akan tercerabut dari dalam hati kita dengan mengingat bahwa keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tiada kemuliaan yang abadi di dunia. Namun, apabila riya masih terketuk dalam hati meski kita sudah mengetahui akar pemicunya, maka cara yang kedua adalah dengan mengucap ta'awudz dan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar setan yang kala itu membuhulkan bisikan dapat menjauh dari kita, karena sejatinya setan menjauh dari orang-orang yang hatinya bersih dan ikhlas. Dari itu semua, apalah arti sebuah sanjungan kalau ia putus ditelan kematian? Sebab sanjungan yang abadi hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Masing-masing dari kita akan mampu meraih sanjungannya dengan amal soleh dan ketakwaan yang hakiki.